Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan kali ini aku bakal ditemenin sama Mas Bayu ya di sini sebagai orang yang punya pengalaman dan kemudian punya pengalaman kemarin kuliah di Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Langsung saja tanpa berlama-lama. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Nah, mungkin ini bisa dikenalin dulu Mas Bayu ke sobat-sobat Netsi ya. Mungkin kan banyak yang belum kenal juga. Oke, saya Bayu Sakti. Panjang namanya, cuman cukup dikenal dengan Bayu Sakti saja. Saya mahasiswa Netsi, masuk 2023 awal. Jadi angkatannya itu 2022-2023, semester genap. Oke. Selama kurang lebih 13 tahun, 2012 lalu, saya kerja di Perum Jasa Tirta 1, itu BUMN yang fokus mengelola sumber daya air. Jadi gampangnya itu kalau teman-teman semua jalan-jalan tahu waduk, bendungan, itu kami yang mengelola. Oke. Nah itu cukup cukup menjelaskan ya sekarang Mas Bayu bekerja gitu ya di salah satu perusahaan BUMN, bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi tadi udah dijelaskan secara spesifik ranah kerjanya itu, kalau teman-teman tahu waduk, bendungan, nah itu Mas Bayu dan kawan-kawan yang membuat itu gitu. Nah, berarti aku mau tanya nih Mas Bayu, dulu S1-nya background-nya apa Mas? Saya teknik sipil. Oh, teknik sipil. Ya. Nah, teknik sipil. Terus kemudian setelah lulus teknik sipil itu langsung bekerja dulu, ya kan? Nah, terus ya ada waktu tunggu lah. Oh, ada waktu tunggu lah, ada spare waktu lah ya Mas ya. Nah, kemudian setelah berarti Mas Bayu kerja udah berapa tahun nanti di sini? Sejak Oktober 2012 ya, yang di Netsi itu yang di BUMN ini ya. sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Nah, kan udah lama banget kan itu Mas? Sebelumnya juga kerja. Tapi di swasta di Jember ya. Nah, yang berarti bisa dibilang Mas Bayu ini udah malang melintang lah di dunia pekerjaan profesional lah. Intinya seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi istilahnya titik balik lah atau bisa dikatakan sebagai titik gitu. Ketika Mas Bayu mungkin udah secara karir di dunia kerja udah oke, udah settle, tapi kenapa pada akhirnya Mas Bayu ini mengambil S2? Urgensinya tuh apa sih Mas? Apalagi S2-nya yang diambil adalah Magister Teknik Sistem. Baik. Jadi kalau kita di dunia kerja itu, ilmu yang kita dapat dari sekolah S1 itu modal awal. Oke. Tapi pada sampai tingkatan tertentu itu kita merasa dengan ilmu itu saja yang kita miliki. Secara naluri itu kita pasti ini kalau kita ketemu masalah-masalah itu kan kita endapkan, kita renungkan, ini pasti ada masalahnya ini. Begitu. Jadi ketika 4-5 tahun berkarir, saya itu sudah mulai berpikir ini 4 tahun ya, 4-5 tahun, saya ingat 2017 ini harus S2 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita browsing itu kan sarjana itu apa bahasa Inggrisnya kalau di bahasa Inggris? Kalau di kampus-kampus luar negeri itu kan undergraduate. Undergraduate ya. Graduate itu kan S2 setelah S3, berarti kan ya saya tidak tahu itu asli artinya apa sama kan. Oh, memang belum lulus sebetulnya. Ya. Bisa. Iya kan? Bisa dijadikan sebagai trigger kan? Iya, gitu. Itu sih. Terus kemudian kita kan melihat senior-senior yang pengetahuannya luas, banyak cara lah untuk memecahkan masalah itu. Ya rata-rata pendidikannya cukup. Begitu Mas. Oke. Nah itu jadi tadi udah dijelasin sama Mas Bayu juga bahwasanya ya bisa dibilang terlepas kita sudah bekerja dan mau dimanapun tempat kerja kita, itu kita juga perlu yang namanya secara tidak langsung upgrade ilmu gitu, memperbanyak wawasan, memperbanyak insight gitu kan. Terlepas itu ya nanti benefitnya macam-macam gitu. Kalau misalnya di kerjaan mungkin secara jenjang karir jadi lebih mudah, lebih lancar gitu kan. Tapi kan di sisi lain kita punya wawasan, punya ilmu yang bermanfaat, dan itu nggak cuma buat perusahaan yang
yang di tempat kita kerja gitu, tapi buat kita juga secara tidak langsung seperti itu. Nah, tadi Mas ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa ambilnya teknik sistem? Kenapa nggak S2-nya teknik sipil itu linear? Baik, jadi karena saya itu bertahun-tahun ada di sistem yang tidak hanya ilmu saya yang dipakai. Bahkan riset saya S1 dulu transportasi, BUMN yang tempat saya kerja di sumber daya air. Jadi udah nyebrang gitu kan. Dan satu masalah itu bisa dipecahkan dengan banyak solusi kan. Itu jadi sempat berpikir ini masalah apa S2 saya nanti apa, itu pastilah di semua orang itu pasti. Kemudian 2018 saya kenal salah satu mantan prodi Medsi karena kami aktif di sungai, diberitahu tentang Medsi. Menarik ini gitu. Cuman waktu itu mau tindak lanjuti pekerjaan itu kan sibuk ya. Kalau kita sudah bekerja itu sibuk. Kalau enggak disempatkan itu enggak. Pada akhirnya sudah keinginan itu sudah mentok. Nah, ini harus dieksekusi. Baru tahun 2022 itu bisa mengeksekusi. Tapi usia udah lewat. Kalau untuk kejar LPDP itu sudah lebih dari 35 tahun sudah. Ya sudah. Tetap tidak menghalangi niat mencari ilmu, rezeki banyak jalan ya, gitu. Yang paling penting semangatnya dulu lah ya Mas ya. Semangatnya dulu. Jadi saya melihat kan dari profil setelah saya komunikasi sama admin Mbak Dwi itu, lihat profilnya, visi misinya, kurikulumnya, ini bisa untuk kemanapun. Ilmu teknik ya utamanya, ini bisa untuk kemanapun. Utamanya, sebentar lagi saya cerita. Oh ya, siap. Ya. Oke, nah itu ya tadi ya teman-teman bahwasanya teknik sistem ini udah di-spill tadi sama Mas Bayu bahwasanya mau dari rumpun ilmu teknik apapun kalau masuk sini tuh bisa-bisa aja lah gitu ya Sobat Medsi. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau misal Sobat Medsi dari teknik apa gitu atau apalah gitu terus kemudian merasa minder gitu karena takut apa ya nggak sesuai atau apapun itu, tenang aja teman-teman atau Sobat Medsi ya. Bisa Sobat Medsi cek dulu semua sosial media Medsi, begitu kan Mas Bayu? Nah. Dan jangan lupa beranikan diri untuk tanya ke Mbak Dwi. Nah, itu paling penting, itu paling penting. Jadi kalau udah ragu. Biasanya berdasarkan pengalaman orang-orang, baik itu yang masih mahasiswa ataupun yang sudah menjadi alumni, itu ketika melihat Medsi itu pasti diawali dengan melihat sosial medianya Medsi terlebih dahulu. Tapi pasti aja ada yang ragu tuh terkait ini apa sih maksudnya dan lain sebagainya. Nah, itu jangan ragu tuh untuk tanyain ke admisinya Medsi FTUGM, yaitu ada Mbak Dwi. Oke. Nah, kita lanjut ya Sobat Medsi ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu Mas Bayu akhirnya kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Nah, kiranya pas di awal-awal masuk mungkin Mas Bayu atau ketika masih maba gitu, ada ini nggak, ada culture shock gitu nggak, semacam culture shock gitu. Misalnya karena Mas Bayu kan kuliah udah lama banget ya S1-nya lulusnya, terus kemudian kuliah lagi, terus masih apa, kesulitan dalam beradaptasi lah, membagi waktu ketika kerja dan juga kuliah. Enggak sih, cuma menjadi weekend kita itu sedikit waktu weekendnya. Tuh, karena untuk weekend jadi untuk ngerjakan tugas. Itu yang pertama sih. Kemudian yang kedua, kalau culture shock enggak, cuman saya itu kan tugas di Danau Toba ya. Kuliah sesekali ke kampus, dalam sebulan itu pasti ke kampus. Nah, capek iya. Nah, itu pasti ada yang dikorbankan. Iya, harus ada yang dikorbankan. Ya seperti Mas Iqbal ini kan ada yang dikorbankan gitu. Kenyamanan itu dikurangi ya gitu. Itu sih. Oke. Berarti sebenarnya kalau adaptasi dalam belajar enggak lah Mas ya. Udah tergambar, terbayangkan sebelumnya lah ya setidaknya. Kayak gitu ya. Karena kita di dunia kerja itu juga terbiasa pelatihan, Mas. Oh ya. Iya, gitu. Itu kan kata lain dari kuliah ya. Ya, betul. Oke. Nah, itu bisa dibayangkan ya teman-teman Sobat Medsi gitu. Mas Bayu berarti orangnya mudah adaptasi ya, dimanapun itu. Nah, kemudian setelah menjalani proses perkuliahan di Medsi ini Mas,
kiranya ya berarti apa ada nggak yang ternyata itu tuh penting itu dalam dunia kerja, lebih khususnya di dunia kerjanya Mas Bayu sekarang dalam perkuliahan Maths ini? Iya. Kalau saya merasa hampir semuanya ya, Hampir itu kepake. Hampir semua terpakai. Jadi misalnya saya itu kan orang teknik Ya. dan bidang usahanya itu di bidang teknik. Itu masuk teknik sistem sangat cocok. Karena teknik sistem itu kan nggak hanya ngomong teknik aja. Ya. Ngomong sosial, ngomong ekologi, ngomong ekonomi, itu suatu pembahasan harus mengandung itu. Itu kepake. Jadi dapat kuliah dari dosen gitu. Ini seperti yang saya alami. Langsung coba disimulasi. Kalau pakai teori itu gimana ya kira-kira pemecahannya? Nah, itu hampir semuanya. Oke. Kalau kita mengenal asas dan penerapan teknik sistem itu ya memang begitu, untuk mengeluarkan sebuah desain itu ya itu memang alurnya. Cuman kita kan jarang tahu, S1 dulu nggak dapat. Ya. Seperti statistik one way ANOVA itu memang ternyata tidak kita harus sampling banyak ya. Sampelnya sedikit aja udah cukup ternyata itu. Dan banyak yang lain seperti model simulasi dinamik. Nah, itu kalau kita mau serius, mau meluangkan waktu untuk kerjaan kita pakai sistem dinamik itu nanti akan punya pandangan yang berbeda terhadap solusi. Jadi solusinya itu akhirnya tidak naluri ya. Tapi di luar kebiasaan, di luar pemikiran kita bahkan. Begitu. Ya. Berarti sempat ngerasain ini juga ya Mas, apa istilahnya? Mungkin sebelum S2 kayak pernah mengalami kesulitan menghadapi masalah di tempat kerjanya Mas Bayu, terus masih bingung, terus ketika masuk S2, oh ternyata kayak gini. Iya, ternyata gitu ya? Bukan cuman ya, ternyata begini sebaiknya. Seperti kita mengambil sebuah keputusan. Saya kebetulan kan sebagai kasubdif ya, itu kan kita sebagai unsur pimpinan itu kan harus mengambil keputusan. Ya. Keputusan itu kalau nggak menyeluruh atau caranya itu salah, filternya salah, ya nggak dapat seperti yang diharapkan oleh outputnya itu nggak seperti yang diharapkan publik gitu kan. Tapi kalau pakai misalnya kita TOPSIS atau AHP ya, itu kan semua unsurnya kita inventaris lalu dianalisis, ternyata keluarnya begini gitu. Nah itu out of the box ya. Kalau orang bilang ya out of the box, out of naluri kalau saya bilang. Out of instinct. Tapi yang paling penting apa yang didapatkan selama kuliah di Maths semua kepakai ya Mas ya. Untungnya itu kan. Jadi itu bisa dijadikan tools untuk menganalisis atau membantu lah, setidaknya membantu misalnya sobat Maths yang sudah bekerja seperti itu. Nah, terus ini Mas, aku mau tanya, penasaran sih lebih ke kita sebagai orang teknik sering dengar gitu, kalau misal apa yang disampaikan di kelas dan tanda petik teori gitu, kadang suka berbeda jauh sama prakteknya gitu. Kadang kan orang praktek itu, orang lapangan tuh lebih sering kayak yang penting cepet aja, simpel aja gitu. Walaupun secara teori harusnya dia jelimet, terstruktur, lama dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Mas Bayu? Jadi kalau saya memandang itu teori itu memang keseluruhannya memang begitu aslinya ya. Atau metodenya lengkap begitu. Tapi di lapangan itu tidak harus semua itu dipaksakan di lapangan. Oke. Kita kalau misalnya saya A sampai 1 sampai 10 kita lengkap semuanya. Tapi ternyata di lapangan cuman ada masalah nomor 5 atau 6 atau yang kita temukan nomor 5 atau 6 atau berkesempatan 5 6, apa enggak itu dulu yang dilaksanakan. Tapi kalau kita memaksakan 1 sampai 10 ya enggak bisa jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita 1 sampai 10 itu harus secara kaku diterapkan, iklimnya itu di kampus dengan karakternya di kampus dengan lapangan itu berbeda. Kita di kampus itu harus selengkap mungkin, kalau di lapangan itu harus secepat mungkin. Ya. Tapi cepatnya itu enggak ngawur, enggak naluri, tapi ada referensinya, itu loh maksudnya. Ya. Nah, di sini teman-teman memang sering keliru hafalan biasanya. Apa dari kampus harus begini Pak? Oh ya nggak bisa gitu loh.
Ya. Begitu sih. Berarti apa ya? Tricky lah ya Mas ya, tricky. Bukan tricky. Bukan tricky juga. Bukan tricky juga. Kita kurang bisa atau kurang mampu menerjemahkan apa yang kita punya itu, bank solusi yang kita punya itu ke lapangan. Oh. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5 bisa jadi ketika itu di lapangan untuk 10 itu dilaksanakan, kita harus nomor 4 dulu, harus nomor 8 dulu. Ya seperti kita daftar Medsi lah, idealnya itu kan baca semuanya atau apa, kan enggak. Bisa jadi kita itu daftar ngobrol dulu sama Mbak Dwi, terus kita langsung ujian TOEFL dulu, padahal ujian TOEFL itu kan belakangan itu. Nah, bisa begitu. Oh, oke. Jadi berbeda, tapi secara keseluruhan itu kita harus tahu bahwa solusi kita itu memang ada dan tinggal skenario-nya aja ini dikeluarkan kapan. Nah, itu yang penting. Nggak bisa harus dipaksakan, harus 1 dulu Pak. Wah, iya nanti dulu. Berarti gitu. Harus memang punya apa ya, soft skill lah, soft skill itu betul. Harus jeli. Nah itu dia, jeli itu kayak gitu. Nah, terus aku mau tanya juga nih Mas Bayu terkait, kan Mas Bayu udah apa istilahnya berkuliah di Medsi juga kan. Kiranya apa ya? Tantangan yang dihadapi gitu. Apa Mas ketika bekerja tapi sambil kuliah, ataupun ya tantangan apapun itulah Mas. Yang pertama, kita kuliah itu kan idealnya ya, ini ngomong ideal, bacanya itu banyak, harus banyak bacanya, karena itu kesempatan kita itu untuk belajar, tetapi dalam waktu yang cukup singkat. Tetapi kalau kita bekerja sambil bekerja itu bisa jadi referensi kita itu belum banyak, karena selain ikut kuliah, mengerjakan tugas juga mengerjakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua tantangannya itu berkuliah dengan bekerja harus pintar atur waktu. Oke. Kalau enggak jadi semua itu. Apalagi masa-masa ketika ngerjakan tesis. Atau proposal tesis sampai selesai itu, menyiapkan kelulusan apa itu. Jadi pintar-pintar kita memanajemen betul-betul pekerjaan. Itu yang terpenting. Yang ketiga, pinter-pinter jeli, sekali lagi jeli yang tadi Mas sebutkan, cari masalah supaya manfaat untuk perkuliahan kita. Begitu sih. Jadi pulang kuliah itu nggak sekedar pulang, latihan sendiri, tapi dengan masalahnya sendiri. Kalau ada ini tanya ke dosen, sehingga itu ada interaksi 2 arah. Nah, itu ilmu kita nambah. Cuman kalau dosen selesai terus kita, oh iya, terus selesai, ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Maksudnya bukan nggak dapat apa-apa, dapatnya ya hanya dari teori itu. Nah, itu sih. Oke. Nah, itu tadi Mas Bayu menyampaikan 3 kunci, lebih ke 3 kunci yang apa istilahnya kiat-kiat kuliah di Medsi itu. 3 itu yang harus dipegang, referensi jelas kan Mas, bacaan, kemudian harus bisa manajemen waktu, sama yang ketiga ini harus jeli mencari masalah ya, jeli mencari masalah gitu. Karena apa ya, bisa dibilang juga percuma juga kalau misal kita cuma dapat apa teori atau apapun yang disampaikan sama dosen perkuliahan gitu kan, terus sampai pulang nguap begitu aja tanpa nggak pernah dilatih, nggak pernah diaplikasikan kan juga percuma gitu. Jadi perlu itu. Kalau misal merasa di hidupnya tidak ada masalah, nah itu harus dicari lagi. Siapa tahu ada masalah di hidup teman-teman seperti itu. Karena begini, Mas Iqbal, kalau jenengan itu sering ikut pelatihan ya, dengan ikut kuliah, itu kalau menurut saya, ini mohon maaf kalau saya keliru memilih kata, kuliah itu cara murah untuk mencari ilmu dan cara mudah. Jadi pinter-pinter cari masalah di situ untuk bisa dipecahkan. Jadi jangan aja ini kelirunya, ya bukan keliru sih, itu pribadi bilang pribadi. Teman-teman kan kebanyakan berkuliah itu untuk cari titel ya. Oh enggak begitu, itu bonusnya aja. Nah, substansinya bukan itu. Gitu. Nah itu ya tadi bahwasanya apa ya, setiap orang pasti punya perspektif yang berbeda lah kayak gitu, dan juga orientasinya juga berbeda gitu. Tapi kuncinya yang aku tangkap di sini Mas tadi yang disampaikan sama Mas Bayu itu lebih ke
apa ya? Ya kita kuliah tuh harus benar-benar bisa menemukan substansinya itu apa sih gitu kan. Biar emang benar-benar bermanfaat dan berguna juga kayak gitu kan. Supaya setelah UAS nggak lupa ilmunya. Ya benar, benar juga kadang kayak Jangan setelah lulus, setelah UAS biasanya udah ya one way udah, Nova gitu. apa. Udah. Atau ditanya statistik kemarin belajar apa? Enggak, lupa apa ya kemarin dulu. Nah, kayak gitulah. Itu apa ya? Ada tapi ya alangkah baiknya jangan seperti itu gitu. Nah, kemudian ini Mas, ini kan ya baik Mas Boy sama aku juga kan kuliah di Metsi nih, Magister Teknik Sistem. Sebenarnya kan apa orientasi utama ketika Mas Bayu ataupun kita semua yang ada di sini kuliah di sini kan bisa menciptakan atau menumbuhkan pola pikir yang sistemik itu kan Mas. Nah, kira-kira seberapa penting pola pikir sistemik itu di dunia kerja itu? Jadi di dunia kerja itu kalau yang saya alami tidak bisa satu masalah itu didekati oleh atau dipecahkan mulai pendekatan satu ilmu saja. Oke. Misalnya ketika kontraktor ini kan urusan teknik, setelah melalui sistem teknik. Nah, itu kan ketika dia mau melakukan kerja ada sisi administrasi dan keuangan di situ. Contohnya begitu. Jadi ketika kita itu di dunia kerja harus siap ilmu yang kita punya atau keahlian yang kita punya atau skill itu dijahit. Kalau saya bilang itu sering saya bilang dijahit, disinergikan, disinkronkan dengan ilmu yang lain. Oke. Nah, teknik sistem sangat mewadahi itu. Oh, Kan kalau kita dulu prakuliah atau matrikulasi itu kan teknik sistem atau apa? Pak Supratno ya, kalau nggak salah. Pak Supranto bilang kalau teknik sistem itu cirinya harus ada 4. Ada ilmu teknik, ada ilmu ekonomi, ada ilmu lingkungan sosial, ada ilmu lingkungan ekologi gitu. Ya begitu, dunia kerja itu begitu. Jadi ilmu yang kita dapat atau solusi yang kita dapat, bukan ilmu, solusi yang kita dapat itu aplikatif. Ilmunya itu aplikatif, bukan yang teori aja. Biasanya kan orang-orang yang nggak tahu kan bilangnya teori aja. Sebetulnya itu bukan teori aja, itu perlu tahap yang lain untuk sampai itu bisa diterapkan. Tapi kalau solusi yang diperoleh melalui teknik sistem itu rata-rata itu langsung go. Tinggal disesuaikan dengan SOP masing-masing. Itu atau divalidasi dulu di lapangan konsep-konsep itu selesai. Gitu. Berarti secara tidak langsung memang apa ya Mas? Kalau aku tangkap itu benefitnya banyak ya, terlepas dari benefit yang sifatnya kelihatan ya materi gitu. Maksudnya benefit-benefit kayak tadi kayak apa yang kita dapat selama perkuliahan itu emang benar-benar terpakai, terus ya apapun itulah kayak gitu. Dan kalau tadi meminjam istilahnya Mas Bayu, apa istilahnya, gimana caranya teknik itu dijahit, disinergikan dengan apa disiplin ilmu yang lain. Metsi ini yang mewadahi itu, atau bisa dibilang mungkin Metsi ini bahkan memberikan alat jahitnya tuh ya Metsi gitu. Setidaknya memberikan apa ya, memberikan media untuk kita menjahit itu. Setidaknya benangnya itu Metsi. Benangnya itu Metsi. Nah itu dia. Jadi kita dalam apa ya, dalam memecahkan masalah gitu bisa menggunakan atau melalui berbagai pendekatan gitu, nggak cuma dari pendekatan teknik doang gitu, bisa dari kacamata yang lain gitu kan Mas. Dan itu manfaatnya kalau saya itu bukan hanya di dunia kerja. Oh iya Mas. Di kehidupan sosial saya itu manfaat. Contohnya Mas? Jadi saya itu di lingkungan, di kampung atau di komunitas tingkat kota itu kan juga aktif di kegiatan lingkungan. Kami punya kegiatan gerakan bersih sungai, gerakan mata air ataupun sampah itu. Nah salah satunya itu kan yang menonjol hari ini sampah. Nah orang-orang yang berpeduli di bidang itu saling berkomunikasi. Ketika saya belum tahu itu ya kita bingung carinya ini tahu di mana. Tapi ketika saya berkuliah saya bisa ikut memberikan jawaban, walaupun mungkin jawaban saya perlu diklarifikasi dulu ya. Itu jadi jawaban cepat itu bisa, dan itu sesuai ilmu. Jadi saya itu kan selain kuliah sistem industri, saya juga ada sisa 1 semester itu yang pokok-pokok saya ambil juga kuliah lingkungan kan. Nah, kuliah lingkungan itu limbah cair, instalasi, kuliah tentang sampah apa itu saya juga ikut. Jadi
Dan itu ketika pengetahuan yang saya dapat itu saya coba tawarkan ke teman-teman, masuk. Ya. Jadi tidak hanya menunjang karir sebetulnya, kehidupan sosial saya juga ditunjang. Apalagi program yang kita pelajari di Medsi itu kan hari ini banyak dibutuhkan oleh bangsa kita, oleh rakyat kita. Sampah, pangan, energi terbarukan, nah itu. Yang itu tidak harus muluk-muluk itu kan sumber dayanya. Ada yang dari lingkungan sekitar kita, nah itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cocok hanya di dunia kerja, di teman-teman NGO itu sangat cocok. Ya, itu. Pendekatan sosialnya itu nggak hilang dari Medsi itu. Ya, itu dia. Jadi Sobat Medsi, kalau semisal Sobat Medsi bisa mengasah kejelian itu sebenarnya apa? Apa yang kita dapatkan selama kita kuliah di Medsi itu sebenarnya nggak hanya bermanfaat atau berguna buat profesional di dunia kerja kita aja gitu. Tapi tadi yang Mas Bayu sampaikan juga dalam bersosialisasi pun ternyata bisa bermanfaat dan berguna juga gitu. Dan itu sebenarnya bisa dibilang mungkin kebermanfaatannya itu. Nah, itu dia istilah yang tepat, kebermanfaatannya itu gitu. Nah, manfaatnya itu spektrumnya itu cukup luas. Luas banget ya Mas ya. Luas banget tuh. Nah, ini Mas, aku mau tanya terkait tadi kan sebenarnya secara tidak langsung Mas Bayu itu menjelaskan bahwasanya apa yang udah kita dapat selama kita kuliah itu kan bisa menunjang kita dalam pekerjaan seperti itu. Nah, itu kan secara tidak langsung benefit yang kita dapatkan. Nah, cuman terkadang masih ada juga nih teman-teman kita atau mahasiswa Medsi yang masih masih ketakutan dalam mencari kerja setelah lulus dari Medsi. Nah, itu pendapatnya Mas Bayu gimana? Atau mungkin Mas Bayu melihat secara lebih luas, sebenarnya prospek dunia kerjanya lulusan teknik sistem itu sekarang lagi begini. Teknik sistem itu sangat menghormati apa yang kita dapat dari S1 ya. Jadi tidak menghilangkan itu. Ya. Tidak menghilangkan itu. Jadi misalnya, ataupun kita dapat bagi yang sudah bekerja, apa keterampilan, skill yang kita dapat dalam bekerja. Misalnya tesis saya itu kan tentang waduk. Ya. Waduk itu sekitarnya punya sempadan. Nah, itu di teknik sistem saya melihat sempadan ini potensi untuk solusi berbasis alkam. Nah, ini ditegati oleh pemodelan GIS dan teknik kimia, pemodelan kimia pakai in situ. Nah, yang seperti itu. Jadi tidak harus hal yang baru. Itu sih. Nah, kemudian kalau di dunia kerja begini. Ini saya mau sharing untuk siapapun, untuk masih fresh graduate. Fresh graduate, hitungannya. Semua itu ada waktu tunggunya. Ya. Jadi tidak harus, karena perlu kompetisi. Harus tidak langsung. Langsung pun itu kalau misalnya kita punya keluarga yang punya korporasi, itu juga kita harus mulai dari bawah. Karena biasanya orang tua itu tidak langsung di atas. Semua itu ada waktu tunggunya. Utamanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mapan bisa ditunggu sampai tua ya, atau itu salary-nya, manfaatnya itu besar, itu ada waktu tunggu. Nah, jangan bosan-bosan mengasah diri selama waktu tunggu itu. Sabar saja, yang penting kita itu terus bergerak. Biasanya teman-teman itu kan penyakit orang itu satu, ego. Sudah lulus gak kerja. Ya. Dirinya menyadari tapi lingkungannya tidak siap. Ya. Betul. Atau S2 UGM nganggur gitu. Biarkan. Ya. Wong kita nggak ini. Jadi beda antara kerja dengan ilmu itu beda. Ya. Dan kita kerja pun itu nggak langsung juga. Tidak ada. Saya bukan tidak ada ya. Saya ini menemukan lowongan yang untuk teman-teman yang baru itu usianya 20-an lah, di bawah 25 itu menggelar lowongan sampai S2. Tidak ada itu. Ya. Jadi ya biasanya antri dulu atau daftar pakai S1 dulu. S2 nya ini disimpan dulu, pada saatnya nanti entah itu penyetaran atau apa, itu biasanya dipakai.
Jadi tidak harus, aku S2, pekerjaan itu enggak mau, ambil aja dulu. Sementara kita menunggu yang itu biasanya yang ingin saya sampaikan, karena saya melihat banyak itu S2, UGM, teknik sistem lagi, teknik panjang meluru, enggak begitu juga. Iya kalau dunia punya kita kan, dunia punya orang miliaran bos. Ya. Kuncinya tunggu dan sabar. Iya. Sabar. Itu masalah generasi hari ini. Ya, nggak sabaran berarti. Dan tabah. Nah itu. Itu bukan hal yang rendah. Enggak rendah. Ya. Bukan hal yang rendah. Cuman kita waktu sabar dan tabah itu kita harus pinter-pinter cari tempat bertapa, istilahnya saya dulu itu bertapa. Ya. Nah, bertapa yang itu memang kita harus pinter. Jangan sampai yang kita punya itu sia-sia atau otak kita itu mandek. Nah, itu sih. Nah iya. Benar, itu harus sabar, tabah, dan tapi juga jangan cuma sekadar sabar dan tabah menerima begitu aja. Tetap tadi kata Mas Bayu bilang harus mengasah. Ketika kita sabar dan tabah itu harus tetap mengasah gitu. Pasti nanti ada waktunya, tinggal ditunggu aja gitu. Usaha terus. Usaha juga. Mas Iqbal pernah tahu cerita kalau seorang lulusan kampus bergengsi Ya. sebelum dia menemukan apa namanya itu tempatnya itu lokasi karir yang mapan, dia melamar sampai 90-an lamaran. Oh belum malah. Ada itu teman saya. Oh iya. Iya, dan dia puluhan puluhan kali melaksanakan tes. Ada yang di awal udah di mungkin terlalu tinggi ya. Pokoknya nggak masuk lah. Nggak masuk itu kan bisa karena terlalu tinggi atau underqualified gitu kan. Tapi puluhan dia, dia jalan itu. Di rumah ada sambilan, dia ya mengurusi kampungnya lah. Tapi pada titik tertentu ada tempat buat dia. Dan dia cocok. Ya. Itu. Jadi hal-hal semacam itu biasa, bukan hal yang aduh aku nggak laku hari ini. Terus yang salahkan kampusnya. Kampus itu nggak laku, enggak begitu. Pola pikirnya. Iya, tidak begitu. Ya itulah. Terus selama kuliah ngasah skill enggak? Itu penting, menambah pengetahuan enggak? Menambah sikap, attitude enggak? Itu juga rata-rata kan anak kuliah itu kan udah kuliah pulang IP-nya asal tinggi. Enggak. Skill. Ya. Iya, harus diasah. Software hari ini kan digital. Software harus punya. Nah, itu pengetahuannya lewat apa pengetahuan hari ini? Kalau zaman saya kuliah dulu itu harus buku. Ya. Kalau sekarang jurnal. 15 lembar kita udah dan sehari bisa 2-3 kan ya atau satu lah paling enggak berapa hari itu. Nah, sikap juga, kejujuran ketangguhan, nah, itu juga perlu diperhatikan. Itu sih Mas Iqbal. Ya itu tadi ya Mas Bayu banyak sharing mengenai itu udah semua lah, baik itu benefit atau kiat-kiat gitu kan. Nah sama ini Mas, sebelum kita akhiri, prospeknya gimana Mas? Lulusan teknik sistem ini Mas. Ke depan misalnya Mas Bayu melihat tren di dunia kerja bakal semakin dibutuhkan atau akan seperti apa? Ya semacam mungkin forecasting menurutnya Mas Bayu aja. Saya tuh memang punya bakat meramal. Tesis saya itu meramal 2030 itu kan. Potensi simpanan dan serapan karbon 2030. Jadi potensinya teknik sistem itu, sekarang kan teknik sistem itu hanya ada di tingkat S1 ya. Dan mungkin di beberapa kampus, salah satunya UGM. Ada beberapa yang lain di luar, atau ada namanya seperti itu, ilmunya seperti itu, tapi namanya bukan teknik sistem. Ya. Pada akhirnya nanti, karena kita itu harus berpikir kolaboratif, itu akan hampir semua kampus akan menerapkan kurikulum model itu, walaupun tidak melulu melalui pembelajaran formal melalui SKS. Karena hari ini kurikulum di kampus kan punya tuntutan akreditasi kurikulum. Nah, itu. Tapi setidaknya semangatnya atau mungkin di tesisnya itu sudah membicarakan itu. Jadi tidak bisa misalnya ilmu air tidak bisa hanya air saja, itu perlu didekati dari
membahas harus dari sisi sosial saja, itu penting. Selain memang fokus di ilmunya itu memang perlu fokus itu, cuman setidaknya sudah dilatih untuk berpikir ini sampingnya itu. Ya. Ini nanti kalau di lapangan bagaimana ujungnya? Itu karena tidak bisa kita melulu satu masalah itu didekati oleh hanya satu ilmu, nggak Ya. bisa. Tapi kalau firm dari ilmu itu memang harus. Oke. Dari ilmu itu memang harus ini oke, memang begini ilmunya. Nah, untuk menerjemahkan itu di lapangan, menafsirkan itu atau melakukan itu perlu akrobat. Ya. Perlu akrobat. Nah, itu akrobatnya bisa lain-lain. Ya. Misalnya kita itu tujuannya penghijauan, bisa masuk ke ngobrolnya itu, kampanyenya itu bisa 1-2 kalimat di pesan dalang saat membayarkan wayang, begitu. Jadi macam-macam. Ya. Itu sih Mas. Ya. Rata-rata kan begini, banyak adik-adik saya, mungkin teman-temannya Mas Iqbal itu punya pikirannya sempit. Jangan begitu. Nah, di teknik sistem itu memang perkuliahannya dilatih untuk tidak berpikiran sempit. Ya. Seluas-luasnya. Itu. Dan jangan hafalan. Biasanya ilmunya dari dosen begini, di kampus harus di tempat kerja harus begini, nggak bisa. Ya. Ilmunya hanya begini, nggak begitu juga gitu loh. Di luar itu banyak ilmu, tapi kita dilatih cara mempelajari satu metode saja. Ya. Itu sih, makanya itu saya sih bilang ini gerbangnya Medsi. Nanti kalau sudah masuk, sudah dari lulusan Medsi, itu gerbang itu akan terbuka kunci-kuncinya itu. Nah itu ya. Oh. Teman-teman sobat Medsi yang masih ragu buat daftar Medsi, tadi udah dijelasin bahwasanya kalau misalnya kita mau bicara realistis nih di dunia pekerjaan, lulusan Medsi pasti kepake karena di dalam dunia pekerjaan, dalam kita menghadapi, menyikapi sebuah situasi, sebuah permasalahan, itu nggak bisa tuh kita menyelesaikan dengan satu pendekatan gitu, tapi harus melihat itu dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang seperti itu ya. Nah, terakhir nih Mas Bayu buat sobat Medsi yang menonton kita ini, kiranya ada nggak pesan-pesan buat sobat Medsi yang masih ragu mau daftar Medsi, atau sekiranya masih belum tahu, masih kebingungan, masih nggak tahu arahnya kemana, kan sekarang generasi sekarang kan kayak gitu kan Mas, kayak masih bingung dia mau kemana dia. Memilih aja bingung dia. Karena pilihannya banyak memang. Pilihannya. Kita itu hidup di generasi sekarang itu, masa sekarang itu pilihannya banyak. Nah itu tadi Mas, kira-kira apa Mas pesannya? Yang pertama langsung saja WA ke admin. Oke. Itu penting. Langsung, penting. Ya penting. Karena terjemahannya admin itu bisa jadi akan lebih membumi. Istilahnya ya membumi. Napak kalau saya bilang, saya kan orang Jawa ya, membumi daripada apa yang tercantum di web atau di IG. IG itu kan cuma gambar. Itu kemudian jangan lupa memonitor medsosnya Medsi. Oke. Itu jangan lupa memonitor podcastnya Medsi. Oke. Betul. Saya boleh pesan untuk adik-adik ini. Ya. Oke. Jadi ada satu kegelisahan dari kami, generasi yang usianya mau 40 ini, melihat adik-adik itu beberapa sebetulnya. Jangan, utamanya satu hal, jangan menjadi generasi rentan. Ya. Ini berbahaya. Bukan buat bangsa dan negara itu terlalu jauh, bukan dirinya dan keluarga nanti, mencetak generasi nanti akan berbahaya. Ya kami maklum, generasi itu lahir dari kemudahan ya. Tapi ya jangan menjadi generasi rentan. Oke. Tetap tabah. Ya memang hidup begitu. Ya. Itu apalagi high gain pokoknya usahanya banyak, dapatnya banyak. Nah, itu dia. Jadi paling penting chat personal ke admisinya Medsi, Mbak Dwi. Pasti dengan senang hati Mbak Dwi akan menyampaikan seluruh informasi mengenai Medsi gitu kan. Entah itu perkuliahannya, kayak gimana cara masuknya dan lain sebagainya.
Terus pantengin terus sosial medianya Metsi, dan yang paling penting nonton podcast itu harus wajib gitu ya. Kalau perlu like, comment, subscribe gitu biar podcast Metsi ini juga bertumbuh dan berkembang gitu kan. Nah, terus buat sobat-sobat Metsi berarti kan sobat Metsi yang nonton podcast ini berarti kisaran usianya umur berapa? Berarti sekitar 30 naik turun. Ya, segitulah, kisaran segitu kan. Dan paling mayoritas pasti Gen Z karena sekarang lagi apa istilahnya ada fenomena FOMO itu kan Mas. Jadi kayak habis fresh graduate langsung S2 gitu dia. Jadi generasinya mereka tuh sekarang kayak gitu Mas. Iya, jangan merasa harus sudah S2 harus beginiin. Enggak. Harus sabar, harus kuat, tabah, terus apa ya? Kuat dan jangan jadi generasi yang rentan. Nah itu tadi kata Mas, rentan tuh dalam artian jangan takut-takut, jangan kalau bahasa anak sekarang jangan insecure dia Mas. Jangan insecure, jangan anxiety, nah, tapi harus berani untuk explore dirinya teman-teman gitu. Harus memperkaya diri teman-teman gitu supaya apa yang teman-teman atau sobat Metsi punya itu ya bisa memperkaya sobat Metsi juga. Jangan mudah putus asa lah. Nah itu jangan mudah putus asa gitu. Oke, Mas Bayu, terima kasih kesempatannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banget nih Mas Bayu udah meluangkan waktunya main ke podcastnya Metsi ini. Semoga Mas Bayu dimudahkan dan dilancarkan selalu. Amin. Jaya di darat, di laut, dan di udara. Itu. Dan di angkasa. Dan di angkasa. Terima kasih juga terkait semua penjelasannya, itu insightful banget. Kiranya nanti semoga sobat Metsi jadi tercerahkan lah. Jadi kan harapannya setelah kita take pada hari ini kan ya setidaknya dari 10 viewers ya 4 bisa lah masuk sini kan Mas. Semuanya. Oh harusnya semuanya ya Mas ya. Penjelasan saya ini kan khas khas Metsi. Ya. Khas teknik sistem. Ya. Prof. Agus Mariono itu kan mengajarkan menyeluruh. Betul. Itu dia. Ya pokoknya semua yang nonton podcast Metsi harus chat di sini ya, chat admin Metsi gitu. Mungkin itu saja sobat Metsi. Kurang lebihnya aku mohon maaf sebagai host. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Saya terima kasih kalau ada salah Mas Iqbal. Siap. Teman-teman yang nonton. Oke. Terima kasih.